Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, selalu beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kaum muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini hari yang sangat istimewa sahabatku. Mengapa? Karena pada kesempatan ini kita bersama-sama merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 33 sampai dengan 37. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan. Sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Engkau inilah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kaum muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat kisah ketika Israel di bawah kendali kerajaan-kerajaan raksasa, sahabatku, Allah memberikan penglihatan kepada Daniel, sahabatku, bahwa segala yang pernah ada di dunia akan menghadap majelis pengadilan, dan ketua persidanganlah yang akan menetapkan keadilan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat kaum muda, kitab kehidupan dibuka dan Allah bertindak sebagai hakim yang adil, sahabatku. Seluruh kerajaan yang pernah ada di dunia ini dan orang yang menentang Allah akan mendapatkan hukuman, sahabatku. Sementara setiap orang, segala suku bangsa yang hidup penuh kesetiaan berada dalam kuasa dan kemuliaan Tuhan, sebuah kerajaan dengan kekuasaan yang kekal akan dinikmati oleh orang-orang yang setia, sahabatku. Kerajaan tersebut dipenuhi sukacita dan tidak akan pernah lenyap. Oleh karena itu, sahabatku, Yohanes mengingatkan bahwa Yesus akan datang kedua kalinya dengan kemuliaannya sebagai raja yang berkuasa atas segala raja, sebab ia telah melepaskan kita dari dosa dan menjadikan kita sebagai anggota kerajaannya, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Pilatus mempertanyakan tadi, apakah Yesus itu raja? Namun Yesus menjawab seakan-akan Pilatus bersaksi tentang dirinya, sehingga Yesus bertanya apakah kesaksian itu muncul dari dalam hatinya atau hanya mengikuti pendapat orang lain, sahabatku. Dalam jawaban Yesus, sahabatku, dikatakan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Pilatus menangkap pengakuan tersirat Yesus bahwa dia adalah raja. Bagi Yesus, sahabatku, ia harus menyatakan kebenaran, karena
Untuk itulah ia lahir dan datang ke dalam dunia ini, sahabatku. Sudah selayaknya kita mengakui Yesus sebagai Raja dalam hidup kita, karena kasih karunia dan damai sejahtera berasal dari Allah. Mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Raja tidak hanya berhenti pada pemahaman siapa Yesus yang sesungguhnya, sahabatku, tetapi juga memberikan segala pujian dan hormat kepadanya dalam bentuk ketaatan kita pada perintah-perintahnya dan dalam setiap aspek kehidupan kita, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Nah, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kaum muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, nah sudahkah kita mengakui Yesus itu sebagai Raja itu benar-benar dalam hidup kita, sahabatku, atau hanya sebagai formalitas sebagai orang Kristen, orang Katolik, sahabatku, hanya sebagai formalitas bahwa Yesus adalah Raja kita, tetapi sebagai aksi nyatanya kita tentu belum taat, dan dalam kehidupan kita belum seturut dengan perintah-perintah Tuhan sendiri, sahabatku. Nah, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sudahkah kita seturut kehendak Tuhan, atau hanya formalitas saja mengakui Tuhan Yesus sebagai Raja? Tentu jawabannya ada di dalam hati sobat kaum muda Ko Yesus dan sobat kaum muda semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kaum muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, terima kasih atas segala firman yang boleh kami terima, boleh kami rasakan, karena Engkau sungguh hadir dalam hati kami, ya Tuhan. Engkau curahkan segala kuasa-Mu kepada kami. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa. Ya Allah, Engkaulah Raja kami yang selalu melindungi dan memimpin kami. Semoga kami dari hari ke hari semakin taat pada rencana dan kehendak-Mu, ya Tuhan. Kiranya Engkau pakai hidup kami menjadi semakin berkat bagi orang banyak, dan hidup kami semakin taat kepada-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa pula bagi mereka-mereka yang kehilangan harapan, ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyentuh hidup mereka, memberikan segala kekuatan, menjamah dengan sukacita, memberikan jalan terang dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan pula, ya Tuhan, bagi mereka-mereka yang sakit, lemah, tersingkir, dan ditinggalkan, luka hati, beban mental. Kiranya Engkau selalu memberikan sentuhan rahmat sukacita, berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan pula, ya Tuhan, semoga hari ini kami mengawalinya dengan rahmat sukacita dari-Mu. Engkau sentuh kami, sehingga setiap karya yang kami lakukan benar-benar berguna dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Kami juga mendoakan pula bagi para subscriber kami Sesawi Ko Yesus dan penonton setia Sesawi Ko Yesus, ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan rahmat sukacita, berkat yang melimpah, dan kehidupan mereka selalu Engkau tuntun dan Engkau pimpin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kaum muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terima kasih sahabatku, kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan, sahabatku, dan renungkan bersama. Sahabatku, kiranya kita diingatkan untuk semakin taat dengan perintah Tuhan, mengakui Yesus sebagai Raja kita, dan aksi nyata kita untuk buktikan bahwa Dia benar-benar Raja kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, dan banyak orang dituntun ke dalam jalan Tuhan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh kesejahteraan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.